Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi Pancasila menjadi dasar negara. Yang pertama ada konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara. Pengertian negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dan dikelola di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Lalu ada unsur negara. Yang pertama ada rakyat dan penduduk, yang kedua ada daerah atau wilayah, yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, lalu yang keempat ada pengakuan oleh negara lain. Selanjutnya ada tujuan NKRI, yaitu dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi yang pertama yaitu melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Urgensi dasar negara yang pertama merupakan landasan kehidupan bernegara. Kedua, kedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi dalam penyusunan perundang-undangan dan tata hukum negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Lalu yang kedua ada fungsi dasar negara, yaitu sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara, sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antar warga negara, lalu yang terakhir dasar dan sumber hukum nasional. Konsep, tujuan, landasan historis, yuridis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan historis. Sejak zaman dulu Sriwijaya Majapahit dan penjajah, bangsa sudah berjuang untuk menentukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Secara historis, nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia tersendiri. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia, kemudian diberi nama Pancasila sebagai artinya 5 dasar. Lanjut, landasan historis, yuridis, sosiologis, dan tetap masih di situ. Landas yuridis kita bahas pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39. Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, serta pendidikan kewarganegaraan. SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, Pasal 10 ayat 1. Wajib setiap prodi pada mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Pasal 3 kompetensi MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Rambu-rambu MPK Pancasila adalah terdiri atas sebagai segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta etika politik. Landasan historis, yuridis, sosiologi, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan sosiologis, kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan menyebabkan ideologi. Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang plural. Secara sosiologis membutuhkan ideologi mempersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.